Urapan rohmu kiranya turun di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu, mengurapi kami sekaliannya, bahkan terkhusus juga hamba-Mu secara pribadi, supaya hidup ini Engkau layakan dan Engkau pakai gunakan menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Tuhan saja yang patut dan layak untuk ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kita persembahkan bagi Yesus Kepala. Dan salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Salam, salam persekutuan kita Philadelphia. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih terus berkemurahan bagi kita dari waktu ke waktu hingga sampai pada pagi siang hari ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam pertolongan, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungannya yang ajaib yang boleh kita rasakan. Sekali lagi, semua adalah berkat kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya kita persembahkan segala pujian, penghormatan, kekaguman kita kepada Dia, Yesus Kepala, mempelai tiada sorga, Tuhan yang menjadi juru selamat bagi kita. Ya, kita bersyukur Tuhan juga masih terus memberikan kita firman-Nya, firman hidup, firman yang berkuasa untuk menuntun perjalanan rohani kita, saudaraku, supaya kita boleh sampai kepada tujuan. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita ikuti dalam beberapa minggu ini, di mana Tuhan memposisikan dirinya atau menggambarkan dirinya seperti seorang gembala, dan kita umatnya, gerejanya, orang-orang percaya digambarkan seperti domba-domba. Dan tema kecil firman Tuhan yang kita ikuti pada minggu yang lalu, yaitu dituntun seperti domba. Nats ini dikutip dari kitab Mazmur 77 dari ayat 21 dan Mazmur 78 ayat 52 sampai kepada ayat 53. Saudara yang terkasih, saya masih menyampaikan tema yang sama supaya kita melihat bagaimana tangan kuasa Tuhan yang menuntun perjalanan rohani kita ataupun perjalanan hidup kita, supaya kita sampai kepada tujuan yang Tuhan maksudkan. Ya, saya minta kembali dibacakan dulu Mazmur 77 dari ayat 21. Nanti kita juga akan lanjutkan dengan Mazmur 78 dari ayat 52. Silakan dibacakan demikian dulu. Firman Tuhan, Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba, Ya. dengan perantaraan Musa dan Harun. Ya, pasal 78 dari ayatnya yang ke-52 dan 53. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, Ya. dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Ya. Dituntunnya mereka dengan tentram, Terus? sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Iya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita melihat di sini bagaimana Tuhan menuntun umatnya. Seperti seorang gembala yang menuntun kawanan domba-dombanya. Sebagaimana Tuhan menuntun umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, via padang gurun yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan-kesulitan tingkat tinggi. Tetapi dalam penyertaan Tuhan, mereka semua tertolong. Ya, kecuali mereka yang mengeraskan hati dan yang tidak percaya, mereka gagal sampai kepada tujuan. Namun pada dasarnya Tuhan menuntun mereka, Tuhan menyertai mereka, bahkan Tuhan memberkati mereka. Saudara yang terkasih, Tuhan tampil di sini seperti seorang gembala yang menuntun kawanan dombanya. Seperti itulah juga Tuhan menuntun kita umat ataupun orang-orang percaya, di mana kita dituntun,
dari kehidupan kita yang lama kepada kehidupan yang baru. Ya, dari kehidupan dunia masuk kepada kehidupan kekal Yerusalem surgawi. Ya, ini yang menjadi tujuan dari perjalanan itu. Tentu kalau kita bicara tentang dituntun, kalau minggu yang lalu ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama-tama, Tuhanlah yang menuntun umatnya. Tetapi di samping Tuhan yang menuntun umatnya, Tuhan juga mengangkat hamba-hamba Tuhan seperti Musa dan Harun sebagai pengantara yang ada di tengah-tengah umat itu, yang bisa dilihat dan diteladani oleh umat itu. Baru yang ketiga, Tuhan juga menaruh rohnya, Roh Kudus di hati umatnya, supaya umatnya itu mampu atau dimampukan untuk taat mengikut dengan setia. Karena pada dasarnya manusia sulit untuk taat. Tetapi Tuhan menaruh Roh Kudusnya di hati manusia, supaya manusia itu secara khusus umatnya memiliki kelembutan dan mampu untuk mentaati serta mengikut gembala dengan setia. Ini saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Ya, dan kita akan lanjutkan, saudara. Kalau Tuhan tampil seperti seorang gembala yang menuntun kawanan dombanya, pertanyaannya, dituntun dari mana dan kemana? Kan begitu. Ya, dituntun dari mana dan kemana? Nah, tentu kita harus melihat kembali kepada Injil Yohanes pasal yang ke-10. Domba-domba itu dituntun, dimulai keluar dari kandang. Dari mana? Dari kandang. Dari mana? Kandang. Kandang. Maka penjaga akan membuka pintu kandang. Lalu gembala itu memanggil domba-domba itu menurut namanya. Lalu dituntun, dibawa keluar dari kandang. Dari kurungan, dari batasan, dari belenggu. Ya, dibawa, dituntun keluar supaya domba-domba itu mengalami kemerdekaan. Dari mana kita dituntun oleh Tuhan? Dari kehidupan yang terbelenggu, yang terkurung oleh dosa, yang terbatas oleh karena dosa. Sebab dosa membatasi hidup manusia. Dosa menghalangi berkat Tuhan untuk hidup manusia. Ya, dosa itu bagaikan kurungan, belenggu, ikatan. Sehingga manusia itu tidak mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Maka Tuhan menuntun domba-dombanya mulai dari sana, dari kurungan itu, dari kandang itu, domba-domba dilepaskan, dimerdekakan. Tuhan menuntun kita dimulai daripada dimerdekakan dari dosa. Haleluya. 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 Lalu kemana dituntun? Ya, kalau tadi pertanyaannya dari mana dan kemana? Kita dituntun dari kelepasan dari dosa, dimerdekakan dari dosa. Lalu kita dituntun kemana? Kita dituntun ke gunung Tuhan. Kemana? Ke gunung Tuhan. Ke gunung Tuhan. Ya, sebab di gunung Tuhanlah domba-domba itu nanti akan berbaring dengan aman. Di gunung Tuhanlah domba-domba itu akan minum air yang jernih dan dipuaskan. Di gunung Tuhanlah domba-domba itu akan mengalami kelimpahan. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10 bagian B. Aku datang supaya domba-domba itu memperoleh hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Boleh dibacakan dari ayatnya yang ke-10 dulu sebentar. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Ya. dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya. Lalu Tuhan berkata, tetapi aku datang sebagai gembala supaya domba-domba itu mempunyai hidup, supaya jemaat, supaya orang percaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Maka dituntunlah, mulai dilepaskan dari ikatan belenggu perhambaan dosa.
dari kurungan dosa manusia itu dilepaskan. Lalu Tuhan tuntun ke gunung Tuhan. Sebab di gunung Tuhanlah domba-domba itu akan mengalami kelimpahan. Amin. Amin. Kita Yesekiel pasal 34 mencatat, aku sendiri yang akan menggembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Dan mereka akan kutuntun di gunungku yang kudus. Ya, dan mereka akan kubawa ke alur-alur sungai. Di sanalah mereka akan berbaring dengan aman. Dan di sana akan kutaruh tempat yang aman. Ada taman di sana, taman kebahagiaan, kata Tuhan. Dalam kitab Yesekiel 34. Iya, saya kutip sebentar. Kita awali dulu dari ayatnya. Yang ke-13, dari ayat 13. Demikian, Ya. aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa, Ya. dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, Terus. dan membawa mereka ke tanahnya. Terus. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, Ya. di alur-alur sungainya, Terus. dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Iya, aku akan bawa, kata Tuhan. Ya, mereka akan kurekrut kembali, mereka akan kuambil kembali. Ya, karena mereka sudah terserak, karena mereka sudah tercerai ke antara bangsa-bangsa. Sekarang mereka mau kukumpulkan. Di mana Tuhan kumpulkan? Di gunung? Di gunung? Sion. Di gunung Tuhan. Gunung Tuhan namanya Gunung Sion. Sion. Amin. 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 Iya, Gunung Sion. Sebelumnya mereka berserak di gunung-gunung yang lain. Iya. Kalau kitab Yeremia mencatat seperti ini. Ya. Tadinya domba-dombaku tersesat. Dan mereka dibiarkan tersesat oleh para gembala-gembalanya. Para pemimpin-pemimpinnya. Lalu domba-dombaku itu berjalan dari gunung ke gunung. Dari bukit ke bukit. Mereka dibiarkan terserak. Tetapi sekarang aku akan kumpulkan mereka dari semua gunung-gunung. Kemana mereka terserak? Kemana mereka tercerai-berai? Dan aku akan menggiring menuntun mereka ke tujuannya, yaitu gunung Tuhan. Namanya Gunung Sion. Haleluya. Haleluya. Mari kita Yeremia sebentar. Saudara, tandai dulu kita Yesekiel ini, nanti kita kembali. Saya kutip sebentar kita Yeremia pasal yang ke-50 dari ayatnya yang keempat. Ya. Demikian firman Tuhan. Supaya kita mengerti kemana Tuhan tuntun kita. Dari mana kita dituntun. Ya. Pada waktu itu dan pada masa itu demikianlah firman Tuhan. Terus. Orang Israel akan datang bersama-sama dengan orang Yehuda. Ya. Mereka akan berjalan sambil menangis. Sambil menangis, ya. Dan mencari Tuhan Allah mereka. Mencari Tuhan Allah. Karena mereka sangat membutuhkan Tuhan sebagai penuntun dalam hidup mereka. Terus. Mereka menanyakan jalan ke Sion. Ya, terus. Kesanalah mereka. Kemana arahnya? Kemana arahnya? Sion, gunung Tuhan. Ya, terus. Marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan. Menggabungkan diri pada Tuhan terus. Bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Ya, perjanjian kekal. Hukum yang kekal. Sebab tadinya katanya terus. Ayat 6. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Tadinya umatku digambarkan seperti domba-domba yang terhilang, yang tersesat. Siapa yang membuat mereka terhilang atau tersesat? Terus. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembala. Oleh gembala-gembalanya yang kupercayakan, kata Tuhan. Terus. Dibiarkan mengembara di gunung. Nah, ini garis bawahi. Dibiarkan mengembara di gunung. Ya. Tapi gunung-gunung di sini bukan gunungnya Tuhan. Bukan gunung Sion, tetapi gunung-gunung yang lain. Umatku Israel, tadinya mereka sesat seperti domba, dibiarkan mereka mengembara, tidak menentu hidupnya, tidak menentu tujuannya. Mereka tersesat sehingga mereka tidak mengalami kelimpahan yang kusediakan, kata Tuhan.
Mereka tersesat di gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa tempat pembaringannya. Tempat pembaringan itu sama dengan tempat perhentian. Ya, tempat perhentian kita di mana? Mana? Sion. Sungai Tamiang? Sion. Sungai Tamiang itu tempat peristirahatan sementara. Ya, ada yang mau ke sana? Unangzo. Ya. Tetapi tempat perhentian, peristirahatan yang kekal selama-lamanya adalah Sion, Yerusalem baru. Yakin? Amin. Yakin? Amin. Iya. Tetapi domba-domba ini karena mereka berjalan dari gunung ke gunung, dari gunung ke bukit, sehingga mereka lupa tempat, lupa dengan gunung Tuhan yang namanya Gunung Sion. Gunung yang dimaksudkan di sini, perhatikan. Gunung yang dimaksudkan di sini adalah bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan. Jadi bangsa Israel itu tersesat dan mereka terserak dari satu kerajaan kepada kerajaan yang lain, berlanjut lagi kepada kerajaan yang lain. Dari kerajaan Mesir berlanjut kepada kerajaan Assyria, berlanjut kepada kerajaan Babilonia, berlanjut kepada kerajaan Media Persia, berlanjut kepada kerajaan Gerika atau Yunani, berlanjut lagi kepada kerajaan Romawi. Lalu mereka mengikuti dewa-dewa bangsa-bangsa ini. Mereka tersesat, mereka lupa tentang Tuhan yang sudah mempersiapkan mereka dimulai dari nenek moyang mereka, Abraham, Isa, dan Yakub, sampai melahirkan satu bangsa dengan 12 suku, itulah Israel. Kalau kita Wahyu pasal 17, Wahyu 17, ya, kalau kita persingkat dari ayat 9 dan 10, gunung ini berbicara tentang bangsa atau kerajaan atau pemimpin ataupun raja. Ya, dari ayat 9 saja, dari ayat 9. Demikian. Iya. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ya. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. 7 kepala itu adalah 7 gunung. 7 kepala itu adalah 7 gunung. Gunung, terus. Yang di atasnya perempuan itu. Ya, lanjutkan ayat 10. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 7 kepala atau 7 gunung itu juga adalah 7 raja atau 7 kerajaan. Mulai dari kerajaan Mesir, kerajaan Assyria, kerajaan Babilonia, kerajaan Media Persia, kerajaan Gerika, kerajaan Roma yang diperbaharui, sampai nanti kepada kerajaan antikristus yang ke-8. Ya, sudah. Tapi saya tidak membahas itu. Ya. Saya percaya saudara yang mengerti, yang menangkap dalam ibadah pendalaman Alkitab, saya sudah menerangkan itu dengan baik. Ya. Kalau saudara ingin lebih lagi mengingat atau lebih tahu, buka channel kita. Ya. Dalam versi kita Wahyu pasal yang ke-13. Ya, saya tidak lagi membahas soal hal itu. Saya hanya mau kutip bahwasanya 7 kepala itu sama dengan 7 gunung. 7 kepala atau 7 gunung itu sama dengan 7 raja. Berarti, saya persingkat. Kepala itu adalah gunung, gunung itu adalah raja, kerajaan. Ya, terus berlanjut. Ya, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ya, jadi gunung itu berbicara tentang raja ataupun kerajaan. Kalau Israel tadi umat Tuhan digambarkan seperti domba. Mereka dibiarkan sesat
sehingga mereka mengembara dari gunung dari satu kerajaan kepada satu kerajaan kepada kerajaan berikutnya, sehingga mereka lupa tempat Karena itu Tuhan berkata, sekarang aku yang akan menggembalakan umatku. Maka kukumpulkan mereka dengan kekuatan kuasa tanganku. Lalu kutuntun mereka. Kemana dituntun? Gunung Tuhan. Namanya Gunung Sion. Kesanalah mereka terarah. Haleluya. Gunung Sion adalah kerajaan. Sekali lagi, Gunung Sion adalah kerajaan. Ya. Pusat kerajaan Israel atau pusat kerajaan umat Tuhan itu adalah Sion. Ya, mana pusatnya? Sion. Saudara juga nanti boleh lihat itu dalam kitab Yesaya pasal 2. Mulai dari ayat pertama. Sion, pusat kerajaan damai. Haleluya. Ya. Maka Tuhan menggiring domba-domba itu ke gunung Tuhan, namanya Gunung Sion. Gunung Sion adalah kerajaan Allah. Kalau dulu di Gunung Sion itu yang bertahta sebagai seorang raja adalah Daud. Siapa? Daud. Kembali kepada kitab Yesekiel. Yesekiel pasal yang ke-34. Saya kutip dari ayatnya yang ke-23. Ya, ayat 23. Tadi kita sudah membaca ayat 13. Saudara nanti boleh lanjutkan 14, 15 dan seterusnya. Bagaimana Tuhan menuntun domba-dombanya. Yang hilang ku cari, yang tersesat ku bawa pulang, yang sakit akan ku balut, bahkan yang gemuk akan ku pelihara, katanya, ku lindungi dan seterusnya. Ya, ini saya sudah pernah terangkan akan hal ini. Tetapi kita lompat saja dulu kepada ayatnya yang ke-23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, ya, yang akan menggembalakan mereka. Yaitu Daud hambaku. Terus dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembala. Nah, maka Daudlah yang akan menggembalakan mereka. Daudlah yang akan memimpin mereka. Di mana dipimpin? Di gunung. Kemana dituntun? Gunung Tuhan. Tuhan. Namanya Gunung Sion. Iya. Maka Gunung Sion itu adalah satu kerajaan, pusat kerajaan. Ya. Ia juga disebutkan pusat kerajaan damai sejahtera. Siapa pemimpinnya? Siapa gembalanya? Adalah Daud. Ya, terus 24. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, ya, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Terus aku Tuhan yang mengatakan, ya, lanjutkan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, ya, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, ya, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, ya, dan dapat tidur di hutan-hutan. Iya. Jadi di bawah kepemimpinan Daud, di bawah penggembalaan Daud, di bawah tuntunan Daud, di gunung Tuhan, Gunung Sion, maka domba-domba itu bisa berbaring dengan aman, dengan sejahtera. Haleluya. Kalau tadi mereka terserak, dibiarkan oleh gembala-gembalanya, mereka berjalan dari gunung ke gunung, dari gunung ke bukit, mereka tersesat. Ya, mereka mengalami kekurangan. Mereka terbelenggu, mereka tersiksa. Tetapi ketika Tuhan kembali mengumpulkan mereka, Tuhan bawa mereka ke gunung Tuhan. Namanya Gunung Sion. Di Gunung Sionlah Tuhan akan memberkati domba-dombanya. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi dituntun supaya domba-domba itu hidup. Amin.
Dituntun supaya domba-domba itu hidup dalam kelimpahan. Dituntun supaya domba-domba itu merasa aman, tentram. Sekalipun tidur di hutan-hutan. Hutan kan tempat yang mengerikan. Ya, menakutkan. Ya. Jangankan malam, siang saja. Siang saja itu sangat menakutkan. Saya masih teringat beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu ketika saya dengan keluarga pulang kampung. Ya. Kami bawa mobil dari Medan. Saya nyetir dari Medan masuk ke Brastagi, Kabenjahe, masuk ke Merek, menuju ke Sidikalang. Dari Merek menuju ke Sidikalang, itu sudah malam, sekitar jam 7, melewati hutan. Kami di mobil hanya berempat. Saya yang nyetir. Si Holly sudah ketakutan dia. Karena melewati hutan. Ya. Saya pikir-pikir masih jam 7 malam sudah ketakutan. Dan itu di mobil. Bagaimana kalau ditinggal sendiri kan begitu? Ya. Yang saya mau sampaikan, hutan itu adalah suasana yang sangat menakutkan. Tapi domba-domba bisa berbaring dengan aman. Apalagi kalau malam. Ya. Kalau malam di hutan ini biasanya yang berkeliaran itu binatang-binatang yang ganas. Serigala, singa. Ya, kalau kita melihat dalam kitab Mazmur 104 kan ini kan semua bergerak pada waktu malam. Tetapi domba-domba bisa berbaring dengan aman. Ya. Kenapa? Karena mereka berada dalam penggembalaan, dalam tuntunan seorang gembala. Siapa gembalanya? Daud. Di mana digembalakan? Di gunung Tuhan. Gunung. Ya, bukan hanya merasa aman. Coba terus, lanjutkan dulu. 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Ya, semua domba-domba yang ada di sekitar gunungku, aku akan menjadikan mereka menjadi Berkat. menjadi tentu supaya bisa menjadi berkat lebih dahulu diberkati. Mau diberkati? Amin. Untuk menjadi, jadilah domba. Ya, jadilah domba. Mau diberkati? Untuk menjadi, jadilah domba. Tanggap ya? Amin. Tanggap kan? Amin. Ya. Kadang-kala kita rindu diberkati tetapi tidak mau jadi domba. Rindu diberkati tetapi tidak mau dituntun oleh gembala yang benar. Ya. Itu persoalannya. Ya. Maunya digembalakan oleh gembala-gembala yang menyesatkan. Sehingga dituntun dari gunung ke gunung, dari gunung ke bukit. Dan mereka tersesat, yang ada hanya tangisan. Ya, hidupnya terancam. Tetapi Tuhan berkata, aku kumpulkan mereka, ku bawa ke gunungku. Maka kuangkat Daud sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai gembala di tengah-tengah mereka. Di gunungku yang kudus, mereka akan berbaring dengan aman. Tentram. Di gunungku yang kudus mereka kuberkati supaya mereka menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa sial. Berkat. Hah? Hujan yang membawa berkat. Mau terima hujan? Hujan berkat. Hujan berkat. Ya. Maka kalau hujan saudara jangan lari. Kalau hujan jangan ketiduran.
Datanglah untuk menerima. Haleluya. Iya. Di mana berkat itu? Gunung Tuhan. Gunung Sion. Ya, coba terus. Kita lanjutkan dulu. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, Ya. dan tanah itu akan memberi hasilnya. Terus. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Ya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Ya. Pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak Ya, mereka. kulepaskan dari tangan yang memperbudak mereka, kata Tuhan. Bagaikan dari kurungan, dari kandang dilepaskan. Lalu dituntun ke gunung Tuhan Sion. Terus Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan Ya. binatang liar. Terus. Tidak akan menerkam mereka. Sehingga Mereka akan diam dengan aman tentram. Ya, terus. Dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Ya, tidak dikejutkan oleh apapun. Sekalipun ada berita-berita yang mencemaskan, yang menakutkan, itu tidak akan mengejutkan mereka. Sebab mereka yakin dan percaya ada dalam perlindungan gembala yang baik. Terus. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan. Ya. Sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan. Ya. Dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Ya. Apa yang Tuhan bangun? Taman kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya. Taman kebahagiaan. Pernah dengar taman kebahagiaan? Kalau taman kota sering ya. Ya. Kalau ada namanya taman kebahagiaan, ya rasanya kita tidak mau meninggalkannya. Kita selalu ingin di taman itu. Ya, bahagia rasanya. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan. Kalau Tuhan mendirikan taman kebahagiaan dalam nikah kita, nikah itu menjadi indah. Ya, menjadi indah. Kalau Tuhan mendirikan taman kebahagiaan dalam usaha kita, usaha itu menjadi indah. Kalau Tuhan mendirikan taman kebahagiaan dalam hidup kita itu menjadi indah. Sama seperti Tuhan dulu membangun Taman Eden. Lalu di Taman Eden itu ditempatkanlah di sana manusia yang pertama. Begitu indah. Betapa indah ketika manusia yang pertama ditempatkan di Taman Eden. Nggak ada yang dari Tinggion. Ya, nggak ada yang kolesterol. Ya, nggak ada yang asam urat. Kenapa? Karena di Taman Eden manusia nggak makan daging. Ya, kan begitu kalau kita belajar Alkitab. Yang dimakan manusia itu adalah tumbuhan berbiji dan biji-bijian. Ya, nggak ada makan daging, nggak ada. Kenapa manusia makan daging? Kenapa manusia makan yang lain-lain? Nanti kita lihat. Ya, kok domba makan daging? Ya, mudah-mudahan nanti Tuhan buka dalam ibadah yang kedua. Saya sebenarnya rindu ibadah pertama ini, ya, tapi mungkin waktu kita tidak sempat. Kembali kita perhatikan, Tuhan mendirikan suatu taman, namanya taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi domba yang tadinya tersesat, hidupnya tidak terarah, masa depannya tidak menentu, pertumbuhan perkembangannya juga tidak baik. Karena mereka ada dalam kekuasaan bangsa-bangsa, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh penderitaan. Sehingga mereka tidak bisa menikmati yang baik dari Tuhan.
Karena itulah Tuhan mengambil mereka, mengumpulkan mereka. Tuhan membawa mereka ke gunungnya. Namanya Gunung Sion. Gunung Sion itu adalah kerajaan. Dan yang Tuhan taruh di sana adalah tahta Daud. Ya, Daudlah yang menjadi raja, yang menjadi gembalanya. Tetapi perhatikan, ya, Daud di situ adalah gambaran menunjuk kepada Yesus. Karena Yesus adalah anak Daud, keturunan Daud ataupun tunas Daud. Dan Gunung Sion yang dimaksudkan bukan Gunung Sion, tempat dulu Daud, Raja Daud mendirikan tahta istananya. Tidak. Tetapi Gunung Sion yang dimaksudkan Tuhan adalah Gunung Sion, Yerusalem surgawi. Jadi kita orang-orang percaya dilepaskan dari ikatan belenggu perhambaan dosa, lalu Tuhan menuntun kita kepada satu gunung namanya Gunung Sion. Di Gunung Sion itulah Tuhan mendirikan kerajaannya, namanya kerajaan yang kekal. Kerajaan Tuhan yang kekal, yang tidak akan pernah goyah oleh apapun. Haleluya. Kalau secara jasmani, dulu Israel dipimpin oleh Daud. Tetapi secara rohani, kita orang-orang percaya dituntun oleh Tuhan sendiri. Yang adalah raja yang kekal, yang bersemayam di gunungnya, di Gunung Sion. Dialah gembala agung kita. Haleluya. Jadi tujuan kita dilepaskan, tujuan kita dituntun supaya kita masuk ke Sion. Di sanalah ada taman kebahagiaan, di sanalah ada hidup, dan hidup dalam kelimpahannya. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara, kalau Tuhan menuntun domba-dombanya ke gunungnya, yaitu Gunung Sion, Yerusalem surgawi, tentu ada yang diharapkan Tuhan dari domba-domba. Kenapa Tuhan menuntun domba-domba itu? Tuhan kumpulkan dengan usaha, dengan perjuangannya, dengan tangan kuasanya yang begitu dahsyat. Lalu dia mengumpulkan domba-domba itu dan dituntunnya ke Sion. Kenapa Tuhan menuntun domba-domba? Tentu ada yang diharapkan dari domba. Ya, apa yang diharapkan dari domba? Saya sudah menerangkan pada minggu yang lalu. Domba itu adalah hewan yang pertama-tama dipelihara. Ya, keturunan Adam yang pertama. Kalau Kain sebagai petani, sedangkan Habel peternak. Apa yang diternakannya? Domba. Ya, dan terus berkelanjutan sampai kepada nenek moyangnya Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub juga adalah orang-orang yang menggembalakan kambing domba. Dan domba-domba ini cukup familiar di tengah-tengah dunia. Hampir bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa tahu, ya saudaraku, tentang domba. Dan juga mungkin hampir di semua bangsa domba dipelihara. Ya, tetapi kita tidak membahas soal itu. Saya mau menyampaikan apa yang diharapkan dari domba. Dari domba ada beberapa hal yang diharapkan. Yang pertama-tama, bulu domba. Yang biasa disebut dengan wool, atau dibuat menjadi bahan pakaian, wool, dan itu menjadi satu kekayaan. Jadi kalau dulu peternak-peternak domba itu kekayaannya yang bersumber dari domba, bukan hanya dari daging domba, tetapi juga dari bulunya, wool.
Dan itu sangat mahal. Di samping nanti domba itu juga bisa dikonsumsi, baik dagingnya dan juga susu yang paling baik, yang terbaik, yang lebih baik dari susu sapi dan juga kambing. Domba itu jauh lebih baik. Bahkan kotoran domba juga itu sangat berfungsi menjadi pupuk yang baik. Tapi saya ikuti satu persatu dulu. Apa yang diharapkan dari domba? Domba bisa memberi kekayaan melalui bulu domba ataupun kain wol. Apa yang diharapkan dari orang percaya yang hidupnya seperti domba? Bisa memberi kekayaan, berfungsi, berguna, ataupun berarti. Saya singgung pada minggu yang lalu, itu bagaikan aset di tangan Tuhan. Di tangan seorang gembala. Ya, jadi bulu domba itu berharga. Itu berharga. Ya. Beda dengan bulu kambing, unta, dan yang lain-lain. Kalau bulu domba itu sangat berharga. Tetapi tentunya supaya bulu domba itu bisa memberikan kekayaan, penghasilan, maka domba harus mau digunting bulunya. Harus mau digunting. Harus rela digunting. Harus rela. Sekalipun hal itu sebenarnya tidak menyenangkan bagi domba. Tapi domba harus punya kerelaan. Ya. Yesaya pasal 53, ya, dalam ayatnya yang ke-7, itu adalah contoh kerelaan domba ketika bulunya digunting. Ia tidak membuka mulutnya. Ia bagaikan domba yang keluh. Ayatnya yang ke-7 dulu. Dia dianiaya, Ya. tapi dia membiarkan diri ditindas, Ya. dan tidak membuka mulutnya. Terus. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, Ya. seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang Ya. menggunting bulunya, Seperti- ia tidak membuka mulutnya. Seperti induk domba yang keluh atau yang diam. Ya, di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulut. Ya. Jadi domba itu dipelihara, domba itu dituntun. Ya. Domba itu digembalakan dengan baik. Kalau domba itu tergembala dengan baik, dia akan menghasilkan kekayaan. Maka sebenarnya kalau hidup kita ini tergembala dengan baik, di dalam diri kita itu ada berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau tergembala dengan baik. Sama seperti domba ini. Kalau domba itu tergembala dengan baik, ada bulu domba. Ya. Ini kekayaan. Ini hasil. Tapi kalau domba tidak tergembala dengan baik, bulunya kurang bagus. Ya. Saudara yang terkasih, kenapa perlu pengguntingan bulu? Domba itu perlu digunting bulunya. Bukan hanya untuk keuntungan gembala, tidak. Bukan hanya untuk keuntungan orang lain, tidak. Kalau domba tidak digunting bulunya, maka bulunya itu terus akan berkembang tebal. Kalau itu kena air, apalagi musim hujan, kena air, itu menyerap air. Sehingga domba itu mudah masuk angin. Dan bukan hanya masuk angin. Bukan hanya rentan dengan penyakit. Tetapi menjadi berat. Ya. Sehingga seringkali domba kurang keseimbangan. Dan jatuh tergeletak.
Maka orang kalau sudah diberkati, ya saudaraku, berkat itu bisa membuat seseorang kurang keseimbangan. Ya dialami hamu sokoni. Ya, akhirnya jatuh dan tergeletak. Kurang keseimbangan. Ya. Tidak bisa memposisikan dirinya dengan baik dan benar. Ya. Maka banyak orang sudah diberkati jatuh. Udah diberkati tergeletak. Edang boy memorot. Nah, ibadah pun udah susah. Karena berkat. Kenapa? Maka kalau domba itu sudah lebat bulunya, tidak dipotong, wah itu rawan. Apalagi kalau kena lumpur, wah itu bulunya itu. Saudara pernah lihat rambut gimbal? Nah begitu bulu domba itu kalau kena lumpur. Ya, makin lebat, waduh, makin bersarang parasit. Kutu. Ada yang kutuan? Ada domba yang kutuan? Ada. Unang pas ibadah songono ipa garut-garut. Itu kalau domba tidak dicukur. Kalau domba bulunya itu sudah lebat, ketika masuk ke musim semi, dari musim dingin ke musim panas, itu akan gerah, kepanasan. Dan membuat domba itu kehilangan fokus. Sama seperti kita, kalau kita kepanasan juga kehilangan fokus. Ya toh? Ya. Cobalah kita ibadah kepanasan. Malaikat sesurga pemajanita. Saudara akan kehilangan fokus. Kepanasan hilang fokus, kedinginan juga hilang, serba susah. Ya, maka nanti dibilang sama Pak Sean supaya nanti diatur ya temperaturnya. Ya, supaya kalau pasang AC pun jangan kedinginan, jangan juga terlalu panas. Diatur supaya kita bisa menikmatinya. Amen. Tapi jangan hanya menikmati AC-nya, firman-nya nggak dinikmati. Nah, saudara pulang nanti hampa. Ya. Jadi domba itu perlu digunting bulunya. Karena kalau berkembang bulunya di musim dingin, di musim hujan, di musim panas, itu menjadi masalah. Maka gembala mengambil tindakan untuk menggunting bulunya. Sekalipun hal itu tidak menyenangkan bagi domba. Proses pengguntingan bulu itu tidak menyenangkan. Sama seperti yang jauh saya sudah proses pengguntingan bulu domba. Ya. Saudara, kalau ada anak saudara yang kutuan, saudara pegang rambutnya begini, wah itu gelisah dia. Baru saudara cari kutunya. Apalagi kalau anak saudara, apalagi bayi itu, saudara bawa ke tukang pangkas, ke tukang cukur, digunting rambutnya, itu gelisah dia. Garut sana, garut sini. Ya, mungkin tukang cukurnya juga akhirnya salah potong. Ya, akhirnya bertingkat-tingkat. Jadi ketika pengguntingan bulu itu, bagi domba itu bukan proses yang menyenangkan. Tetapi setelah proses
pengguntingan bulu, baru domba bisa merasakan. Mulai ringan bebannya. Ya. Mulai ringan bebannya. Ketika panas, ya, ia bisa menghadapinya. Ya. Ketika hujan, ia juga bisa menghadapinya. Bahkan parasit-parasit, kutu-kutu yang ada di tubuhnya, saudaraku, ini sudah mulai berkurang. Kesehatan domba lebih terjamin. Domba bisa merasakannya. Ya. Tetapi di samping itu, bulu yang sudah digunting memberikan kekayaan, memberikan berkat bagi yang lain. Haleluya. Haleluya. Artinya saudaraku, ketika kita diberkati, kita tidak mau dicukur, kita tidak mau berbagi, kita tidak mau membantu orang lain. Berkat itu hanya kita nikmati. Dan itu menjadi beban bagi kita sendiri. Oh, jangan pikir kalau saudara diberkati, saudara tidak mau berbagi. Ya, saudara tidak mau memberikan perhatian kepada orang lain, saudara tidak mau menolong yang lain. Saudara lebih bahagia? Tidak. Bukan. Itu menjadi beban. Maka seperti domba tadi, ketika bulunya tidak dicukur, itu bisa membuat dia tidak seimbang, akhirnya tergeletak dan tidak bisa bangkit. Ya. Tetapi ketika kita berbagi, ketika bulunya itu dicukur, apakah dia botak selamanya? Akan tumbuh kembali. Ya. Diberkati kembali. Dicukur lagi, tumbuh lagi. Ya. Diberkati lagi. Berbagi, diberkati lagi. Berbagi, diberkati lagi. Makin kita berbagi, makin kita memberi, makin itu domba. Nah, itu domba. Maka kalau kita belajar tentang domba ini, ya, tidak hanya kita mengakui kamilah dombamu. Ya. Oh, Tuhan permadi kami. Ya. Bukan hanya itu. Tetapi bagaimana kehidupan domba yang sesungguhnya? Ya. Jangan sampai tergeletak oleh karena berkat. Kehidupan domba tidak seperti itu. Ya, bahkan ketika domba itu dicukur bulunya, dikatakan ia seperti domba yang keluh. Di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulut. Maka kalau berbagi pun, kalau memberi pun jangan membuka mulut. Jangan membuka mulut. Ya, banyak orang memberi tetapi membuka mulut. Yang pertama-tama mulutnya dibuka untuk bersungut-sungut. Ya. Olah korban. Apa program pemerintahan? Gratis. Ya. Jangan mental gratis. Jadilah mental domba. Amin. Haleluya. Ya. Jangan senang ditraktir. Sukalah mentraktir. Amin. Jangan hanya berharap saja ditraktir. Ya. Orang kalau hanya berharap saja ditraktir, itu namanya mental gratis. Kalau ada berkatnya makan sendiri.
Itu sama bagudung dong. Jadi mereka bagudung. Kalau tikus itu makan sesuatu, dia sembunyi nanti di sudut-sudut. Ya rasanya. Baru tadi lihat, berbau sih. Jadi kalau orang hanya suka makan sendiri itu namanya gajah-gajah kamu merohamu. Sukalah berbagi. Haleluya. Ya, makin diberkati, makin domba begitu, makin dicukur, dia makin merasa ringan. Ya, sehingga dia bisa melompat-lompat bergirang. Ya. Dia bisa merasakannya, orang lain juga bisa merasakannya. Orang yang suka berbagi, orang yang suka memberi. Ya, ada 3 keuntungannya. Keuntungan yang pertama, ya, kita akan semakin diberkati. Keuntungan yang kedua, orang lain diberkati. Keuntungan yang ketiga, ada rasa syukur kepada Tuhan. Kita 2 Korintus pasal 7. 2 Korintus pasal 7. Pasal 9, coba. Ayat 17. Ayat 17 ya. Iya, iya. 2 Korintus 9 ayat 17. Ada? Ayat berapa itu? Ayat 10. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penaburnya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ya. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Terus? Dan melipat gandakannya. Ya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya. Siapa yang menyediakan benih? Adalah lebih berbahagia. Siapa yang menyediakan benih? Tuhan. Tuhan kan yang menyediakan benih. Lalu ditabur oleh penabur. Siapa yang menumbuhkannya? Tuhan. Domba memiliki bulu. Siapa yang memberinya? Tuhan. Tuhan? Tuh, saudara kok ragu ya? Domba memiliki bulu, siapa yang memberi? Saudara memiliki kekayaan, siapa yang memberi? Lalu domba bulunya dicukur, lalu bertumbuh kembali, siapa yang menumbuhkannya? Tuhan. Ya, kita diberkati, lalu kita memberi, kita berbagi, kita berkorban, lalu kita kembali lagi diberkati, diisi Tuhan. Siapa yang memberi? Tuhan. Tanggap? Iya, saya ulang, perhatikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Ya, sudah dicukur, sudah dipotong, Tuhan lipat gandakan kembali. Kan domba tidak bisa menumbuhkan bulunya sendiri tuh. Enggak kan? Ya, kita saja nggak bisa menumbuhkan rambut kita sendiri. Ya, walaupun saudara mungkin dibuat tadi mana itu, tadi sopit, tadi mana itu, wah, ini bisa menyuburkan rambut. Ya kasih saja minyaknya itu. Ya, bagi kawan-kawan kita yang sudah di sini sudah kayak kapling, ya, atau di sininya kasih saja, bisa enggak tumbuh.
Ya karena ada kadang-kadang teman-teman kita kan yang kapling kosong di sini atau di sebelah sini atau di mana saja. Yo kasih saja itu minyaknya, bisa enggak? Kalau Tuhan tidak menumbuhkan. Ya, domba pun begitu. Kita pun begitu. Tidak ada satu berkat yang kecil sekalipun dapat kita miliki, dapat kita terima kalau Tuhan tidak mengaruniakannya. Saudara kan ingat ayat itu, tidak seorang pun dapat menarik kepada dirinya kalau tidak dikaruniakan dari surga. Ya, jadi Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur, penabur menaburkannya. Ya, apakah setelah ditaburkan, ya, langsung tumbuh kalau Tuhan tidak menumbuhkannya? Ya, benih itu juga tumbuh karena Tuhan menumbuhkannya. Iya, bahkan terus lanjutkan. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, Iya, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kamu juga makin diperkaya, makin murah hati. Makin seperti domba yang keluh, yang digunting bulunya, tidak membuka mulut. Semakin diperkaya Tuhan, semakin diperkaya. Bagi kita keuntungannya, kita merasa beban kita ringan. Dan kita semakin diberkati. Bagi orang lain yang menerimanya, orang lain diberkati. Ya, kita memberi, kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan maju berkembang. Baru yang ketiga, membangkitkan rasa Syukur. Kalau kita bisa memberi, itu membangkitkan rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur aku bisa memberi. Aku bangga, aku senang. Ya, itu yang benar. Ya. Maka kalau kita bisa memberi, kita bisa berbagi, ada rasa syukur. Amen. Ya. Walaupun berkatku, walaupun penghasilanku kecil, pas-pasan, tapi aku bersyukur. Aku masih bisa ikut mengambil bagian, memberi. Aku masih bisa ikut mengambil bagian, berkorban. Aku bersyukur Tuhan. Amin. Membangkitkan rasa syukur. Ya. Apalagi kalau saudara bisa mentraktir orang yang lebih diberkati dari saudara. Oh, itu rasa syukurnya luar biasa. Iya. Itu rasa syukurnya luar biasa. Saya kalau mentraktir orang yang lebih diberkati dari saya, ada rasa bangganya. Walaupun berkatku tidak seperti berkat. Tapi aku bersyukur. Mungkin gaji istri lebih kecil dari gaji suami. Tapi kalau istri bisa membeli sesuatu untuk suaminya, apalagi itu diberikan surprise katanya. Ya, kejutan. Sampai suaminya pun terkejut menerimanya. Maka ketika saudara memberikan kejutan kepada suamimu, sambil memberi pegang pundaknya. Ya, setolak pihak sapat. Pasti ada rasa syukurnya, ada rasa bangganya. Karena bisa memberi. Iya. Jadi domba yang digunting bulunya memberi 3 keuntungan. Keuntungan yang pertama bagi domba itu sendiri. Keuntungan yang kedua bagi orang lain. Keuntungan yang ketiga membangkitkan rasa syukur. Tapi kalau orang tidak bisa memberi, sulit bersyukur. Apa yang mau disyukurinya? Ya. Justru sebaliknya, orang yang memberi semakin diberkati Tuhan. Dikatakan tadi, aku melipat gandakan benih.
untuk kamu bisa taburkan. Untuk kamu bisa beri, untuk kamu bisa bagi, untuk kamu bisa menolong yang lain. Untuk kamu bisa membantu pekerjaan Tuhan. Aku lipat gandakan, kata Tuhan. Ketika Tuhan melipat gandakannya, maka timbullah, bangkitlah rasa syukur Tuhan. Semakin ku beri, semakin engkau limpahkan. Semakin ku beri, semakin engkau tambahkan. Syukur Tuhan, aku bisa berbagi. Aku bersuka cita. Walaupun aku tahu aku masih perlu. Walaupun aku tahu aku masih kurang. Walaupun aku tahu aku masih butuh lebih banyak lagi. Tetapi aku bisa memberi. Terima kasih. Molohui ngok doholit tunazulu. Tetapi sekarang Tuhan ubah hatiku. Amin. Waduh. Ya, rasa syukur. Ya. Kalau dulu kita sulit memberi, sulit berbagi, mentraktir. Ya, teman minum kopi saja berat. Ya, sama tadi seperti yang disuruh-suruh itu, makan. Ya. Gajian makan ayam penyet sendiri. Ya. Gajian, ya bawa roti, kue, masukkan ke lemari sendiri. Padahal satu kamar itu 3 orang. Sama-sama anak kos. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Amin. Haleluya. Itu bukan domba, tapi kita lanjutkan. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini Ya, bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang bukan kudus, hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus atau orang lain atau jemaat yang lain. Ya, bukan hanya mencukupkan untuk pelayanan pekerjaan rumah Tuhan ataupun untuk pelayanan kerajaan Tuhan, tidak, tetapi terus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur tapi kepada Allah. melimpahkan rasa syukur kepada Allah. Ya. Maka berulang-ulang tadi saya sampaikan, orang kalau bisa memberi, ada rasa syukur. Rasa syukur itu bangkit. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan aku kemampuan untuk bisa memberi. Amin. Bersyukur. Karena kita bisa memberi. Terus. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, Ya. mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, Ya, terus. dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu Ya. dengan mereka dan dengan semua orang. Ya. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ya. Karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. 15, syukur. Syukur kepada Allah Ya. karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ya, syukur. Karena karunia Allah yang tak terkatakan. Domba itu dicukur, tetapi tidak membuka mulut. Tidak bersungut-sungut. Buka mulut yang pertama itu seringkali bersungut-sungut. Keberatan, merasa tidak setuju untuk berbagi, untuk memberi, ataupun untuk berkorban. Membuka mulut yang kedua, memberi, tetapi membuka mulut, mengumumkan. Mengumumkan. Maka kalau kita pun memberi, jangan buka mulut, jangan umumkan. Haleluya. Haleluya. Ya, jangan pulang ibadah langsung umumkan. Kalau lihatnya tadi baju si Ranwi itu,
kulihat ia lain dari yang lain ya. Ya, nggak ada yang rada-rada hijau, dia sendiri. Ya, maka terlihat seperti ya, bintang yang begitu cemerlang di ibadah pertama. Iya, itu dari Shopee ku beli. Iya. Kalau di apa? Kalau di mall itu mahal itu. Ya, tapi puji Tuhan lah, ini bisa berkurang 25.000. Puji Tuhan. Pengumuman. Maka kalau memberi, jangan membuka. Jangan membuka. Kalau Injil Matius pasal yang ke-6 mencatat dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang keempat, kalau engkau memberi, ya, tangan kananmu memberi, jangan tahu tangan kiri. Biar Bapamu yang melihat pemberianmu yang tersembunyi itu akan melimpahi engkau dengan berkat. Ya, artinya jangan umumkan. Jangan membuka. Domba itu rela ketika dicukur bulu. Sebab memberikan keuntungan baginya, memberi keuntungan bagi yang lain, dan juga membangkitkan rasa. Tapi kalau domba itu tidak mau dicukur, ya, kekayaannya itu hanya dia nikmati sendiri. Bulu, wool itu hanya dia nikmati sendiri. Dan itu sangat bahaya. Baik untuk kesehatannya ataupun untuk kelanjutan hidupnya. Maka sebagaimana tadi saya mengawali, berkat seringkali bisa membuat seseorang itu tergeletak dan jatuh dan tidak bisa bangkit. Karena itulah, ya, penulis Amsal mencatat seperti ini. Tuhan, sebelum aku mati. Sebelum aku mati. Maka jangan mati dulu. Ada dua hal yang ku minta. Yang pertama, jangan berikan aku kekayaan. Sebelum aku mati. Ya. Jadi kalau sebelum mati kita tidak diberi kekayaan, berarti hidup dalam kesederhanaan. Baru yang kedua, sebelum aku mati, jangan berikan aku kemiskinan. Artinya jangan juga miskin sampai. Kenapa? Ya, karena ada bahaya kalau kita kaya, ada bahaya kalau kita miskin. Amsal 30. Demikian ayat yang ke-7. Ya. Dua hal aku mohon kepadamu. Ya. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Nah, Tuhan, jangan kau tolak dua permohonanku ini sebelum mati. Ya, jadi mintalah kepada Tuhan sebelum saudara mati. Haleluya. Haleluya. Jangan mati terlalu kaya. Nah, kan? Susah jadinya. Ya. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, apa itu terus? Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Terus? Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya. Biarkanlah aku menikmati apa yang menjadi bagian. Ya, terus 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Terus? Dan berkata, siapa Tuhan itu? Supaya kalau aku kenyang, aku diberkati, aku kaya, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, oh, siapa Tuhan itu? Ya. Ini semua hasil usahaku, ini hasil jeripayaku. Lupa, Tuhan yang memberikan benih, Tuhan yang menumbuhkannya, Tuhan yang melipat gandakannya. Nah, maka penulis kita Amsal ini mencatat, Tuhan,
Jangan berikan aku kekayaan. Biarlah aku menikmati apa yang menjadi bagian. Supaya jangan sampai kekayaan itu membuat aku menyangkal Tuhan. Terus kalau aku Atau kalau aku miskin, Ya, aku mencuri terus dan mencemarkan nama Allahku. ya, tetapi jangan juga berikan aku kemiskinan. Jangan biarkan aku tetap dalam kemiskinan. Supaya jangan sampai nanti ketika aku miskin, aku mencuri dan nama Tuhan dicemarkan. Oleh sebab itu jadilah domba. Domba yang dituntun oleh Tuhan. Domba yang digembalakan Tuhan. Tentu sebagai domba-domba yang dituntun digembalakan, ada yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Yang pertama-tama, domba menghasilkan bulu, wool, kekayaan. Tetapi kekayaan bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi kekayaan itu juga untuk orang lain. Kekayaan itu, berkat itu, melahirkan rasa haleluya. Haleluya. Jadilah sebagai domba-dombanya Tuhan. Ya. Domba-domba yang digembalakan. Domba-domba yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi diberkati bukan hanya untuk dirimu. Tetapi supaya orang lain juga diberkati. Maka salah satu nasihat daripada Rasul Paulus kepada anak imannya Timotius. Hai Timotius, peringatkanlah juga orang-orang kaya. Orang-orang yang sudah diberkati, supaya mereka tidak menjadi tinggi hati. Supaya mereka tidak menjadi sombong. Supaya mereka jangan kaya hanya untuk dirinya. Menikmati bulu wool itu, kekayaannya hanya untuk dirinya, katanya. Tetapi supaya berbuat baik kepada banyak orang. Ya. Kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ya. Ya, saya kutip sedikit. Ayat Dari yang Timotius. ke-17. Ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, Ya. agar mereka jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati terus. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu. Kekayaan itu tidak tentu. Tidak menetap. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau saya ingat dulu ada istilah pepatah daripada orang tua, kekayaan itu, hamoraon itu, songoroda nipadati do katanya. Berputar. Ya, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ya, ada kalanya kita diberkati dalam kelimpahan, ada kalanya kita kurang dalam segala hal. Ya, maka ketika kita diberkati dalam kelimpahan pun, tetaplah rendah hati. Amin. 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 Ya, jangan hanya menikmati kekayaan dirimu sendiri, tetapi lihat sekelilingmu, lihat orang lain, perhatikan orang lain. Ya, saudaraku, dukung pekerjaan Tuhan. Ya, bahkan berbagi bagi yang lain, bagi yang membutuhkannya. Ya, coba terus. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, tetapi bersyukurlah kepada Allah yang memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Terus. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, Ya. menjadi kaya dalam kebajikan, Terus. suka memberi dan membagi. Suka memberi dan berbagi. Ya, terus. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Terus. Di waktu yang akan datang. Ya. Untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, maka diperingatkan ya, supaya tidak hanya memakai wool bagi dirinya sendiri, tetapi juga bisa memberi keuntungan bagi yang lain dan membangkitkan rasa syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, sekali lagi, bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi jadilah juga berkat bagi yang lain. Dan bangkitkan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama yang diharapkan dari domba. Jadi kenapa domba itu digembalakan, kenapa domba itu dituntun, ada yang diharapkan.
domba-domba itu menjadi aset kekayaan, bisa menghasilkan kekayaan, tapi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi yang lain, bagi gembala, bagi Tuhan, gembala agung kita. Dan ada rasa syukur yang kita persembahkan ketika kita diberkati. Makin kita diberkati, makin kita bisa memberi. Tuhan semakin melipat gandakannya, sehingga rasa syukur kita juga bertumbuh. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.